Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Segala puji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, khususnya pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam semua senantiasa tercurah, tersampaikan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang menghidupkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang terbaru pada malam hari ini, kami ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya perintah salat yang telah dicontohkan oleh para nabi. Mereka adalah orang-orang yang tentu soleh dan pilihan Allah Azza wa Jalla dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Pertama, Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Shafat ayat yang ke-143 144. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Surah As-Saffat ayat 143 144. Kalau sekiranya Yunus alaihissalam bukanlah termasuk orang yang bertasbih, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, arti atau tafsir dari musabbihin adalah musallin, yakni orang yang sholat. Jadi ketika kita pakai tafsir ini, seakan kita akan mengatakan, kalaulah seandainya Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang sholat, ya, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Yunus alaihissalam akan bertinggal, ya, bahkan menetap fi batnihi, di perut ikan tersebut, ila yaumi yub'atsun, sampai dengan hari dibangkitkan. Jadi pada ayat ini kita mengerti bahwa ternyata salat yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam menyelamatkannya daripada bahaya, menyelamatkannya daripada perangkap perut ikan di dalam kegelapan lautan dan kegelapan malam. Tayyib. Kemudian yang kedua, kita lihat coba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika itu Nabi Ibrahim sampai di sebuah tempat yang tidak ada tumbuhan apalagi pepohonan, yakni dengan kata lain sebuah daratan yang tandus. Baik, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan tempat yang demikian itu, maka ia pun berdoa. Bisa diperhatikan di surah Ibrahim ayat ke-37. Rabbana
inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Siapa ini? Ismail alaihissalam, anaknya, putranya, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau ya Allah, Baitullah, yaitu Ka'bah yang dihormati. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Jadi bagaimanapun kondisi daerah yang cenderung tidak ada kehidupan, namun dekat dengan Bait Al-Ka'bah, Ibrahim akan tetap menempatkan keluarganya di tempat tersebut sekalipun kondisinya demikian, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi bagaimana perjuangan seorang nabi mewujudkan di keturunannya orang-orang yang mengerjakan sholat, pantang dengan kondisi apapun, yakni tetap akan melakukan dan melaksanakan perintah Allah yang agung ini, menempatkan keluarga, bahkan meninggalkan di tengah-tengah hamparan yang luas, padang pasir, tiada penghuni, yakni dalam artian tidak ada penduduk, tidak ada tanaman dan pepohonan. Hanya yang ada adalah Baitukal Muharram, yaitu rumahmu ya Allah yang mulia, yang dimuliakan. Tujuannya apa? Supaya mereka mengerjakan sholat. Ada banyak amal ibadah di sana, tapi Ibrahim memilih di antara amal ibadah-ibadah yang ada supaya keturunannya mengerjakan sholat. Baik. Yang ketiga, Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, dalam surah Maryam, ya, dalam surah Maryam ayat ke-54-55. Wadhkur fil kitab Ismail, ingatlah dalam kitab seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Baik. Surah Maryam ayat 54-55 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendidik Ismail dengan menempatkannya di samping Baitullah Al-Ka'bah, rumah Allah yang dinamakan Ka'bah, maka pendidikan tersebut berlanjut sampai dengan Ismail punya keluarga, sebagaimana Ibrahim dulu, ya, menerapkan kepada keluarganya untuk memerintahkan mereka mengerjakan sholat. Bagaimana perhatian seorang nabi. Jadi seorang pilihan Allah, nabi, bahkan rasul disebutkan wa kana rasulan nabiyya, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Jadi tidak ada anggapan di tengah benak Nabi Ismail alaihissalam bahwa dia seorang yang mulia, putra dari seorang yang mulia, bahkan kekasih Allah Ibrahim. Ia pun seorang rasul, seorang nabi, bahkan dia pun dikatakan secara nas hamba Allah yang diridhoi, tidak berhenti dan berlepas diri dari memerintahkan keluarganya untuk sholat.
tidak merasa aman dan tidak merasa terbebas akan kedudukan yang mulia yang jelas telah dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun sebaliknya, Nabi Ismail malah memerintahkan keluarganya mengerjakan sholat. Yang keempat, Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-72. Ayat ke-72. Ya. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabi wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Dan kami yang artinya ayat ke-72, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim alaihissalam seorang anak yang namanya Ishaq. Dan setelah Ishaq ada keturunan yang namanya Yaqub alaihissalam sebagai satu anugerah nafilah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh, dan kami menjadikan mereka di ayat ke-73-nya, ayat 73-nya coba diperhatikan. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat. Wah. Tayyib. Ini para nabi. Yang kelima dalam kisah Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam, ya, ketika kaumnya, ya, ketika ia melarang kaumnya dan kaumnya pun menyalahkan Nabi Syuaib alaihissalam, maka di surah Hud ayat ke-87 Allah subhanahu wa ta'ala merekam apa yang disampaikan kaumnya kepada nabinya Syuaib alaihissalam. Surah Hud ayat ke-87. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Yang artinya, ya, maka mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Jadi kalimat as-salatuka di sini, ya, disebutkan nasnya as-salatuka. Maka kata para ulama, fi dzalika dalilun ala annahum lam yakunu yarawnahu yu'azzimu syai'an minal a'mali ta'zim as-salah. Ayat ini menjadi dalil tatkala Allah menggunakan kalimat as-salatuka, ya, apakah agamamu, padahal salat bukannya satu-satu agama, tapi agama berisi ada salat dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi yang dipilih dalam penyebutan sebagai wakil agama as-salah. Apakah salatmu? yakni apakah agamamu? Ya, yang memerintahkan kami untuk meninggalkan sesembahan nenek-nenek moyang kami, ayat as-salatuka. Sehingga mereka mengira bahwa tidak ada yang agung dalam masalah anutan, dalam masalah keyakinan mengalahkan agungnya perkara salat, sehingga mereka menggunakan istilah as-salah. Ini yang mengatakan mereka, kaumnya yang menolak Nabi Syuaib alaihissalam, menggunakan istilah salah untuk menggambarkan agama Syuaib alaihissalam. Tidaklah demikian, melainkan Nabi Syuaib alaihissalam terlihat di mata mereka sering mengerjakan salat. Allah, seorang nabi masih pun salat. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajaknya berbicara, ya, wa kallamahu
Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Lalu kemudian setelah itu Allah memfardukan, yakni mewajibkan kepada Musa alaihissalam sebuah ibadah yang agung, yaitu adalah tidak lain iqamatus shalah, mengerjakan salat. Kita bisa lihat dalam surah Taha, ya, dalam surah Taha ayat yang ke-13 ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastami' lima yuha, ya, yang artinya maka dengarkanlah wahai Musa alaihissalam apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat. Kaum muslimin, kaum muslimat, laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Wah, Nabi Musa alaihissalam yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah daripada ibadah iqamatus shalah, mendirikan salat. Taib. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah Rabbnya pertama kali ibadah salat, maka Nabi Musa juga memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel, ya, tentang perkara salat setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah Yunus ayat ke-87. Kembali mundur, surah Yunus ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun alaihimassalam, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaum Bani Israel. Jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadah. Dan apa ibadah yang akan pertama kali diperintahkan? Ternyata ibadah yang pertama kali diperintahkan adalah laksanakanlah salat. Baik. Kemudian kita lihat Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, ya, melakukan sebuah kesalahan dan menginginkan taubat kembali kepada Rabb-Nya. Ternyata tidak ada jalan untuk kembali kepada Rabb-Nya kala itu kecuali petunjuk untuk mengerjakan salat. Kembali kepada Rabb-Nya dengan petunjuk mengerjakan salat. Dalam surah Sad ayat ke-24, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dawud alaihissalam istaghfara, minta ampun kepada Rabb-Nya, maka tidak ada jalan untuk minta ampun kepada Rabb-Nya melainkan kharra, dia pun merunduk, raki'an, meruku, bahkan juga bersujud. Wa kharra raki'an, dia pun merunduk dan meruku di hadapan Rabb-Nya. Wa anab, dan kembali bertaubat, mewujudkan taubat yang sebenarnya. Ruku ini adalah dari bagian salat. Ruku ini adalah bagian daripada salat. Taib. Kemudian anaknya. Siapa anaknya? Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala tersibukkan oleh kuda-kudanya yang gagah, ya, peliharaannya yang menawan, yang mempesona, lalu terlalaikan daripada mengerjakan salat. Maka kita lihat
dalam surah Shad. Bagaimana ceritanya? Ayat ke-30 sampai ayat ke-33. Surah Shad ayat ke-30 sampai ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab idh 'urida 'alaihi bil 'ashyi as-safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha 'alaihi fatafiqa masham bisuki wal a'naf. Baik, silakan dibuka surah Shad. Kita perhatikan bagaimana Nabi Sulaiman menerangkan apa yang terjadi sebenarnya kala itu. Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Dan kepada Dawud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Idh 'urida 'alaihi, ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Faqal, maka dia berkata, Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku. Jadi dia merasa kuda ini kuda yang hebat, yang menarik, yang indah, yang mengingatkan dia kepada kebesaran Tuhannya, bukan melalaikan. Namun kejadian itu berlangsung sampai matahari terbenam. Maka di sini Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan salat asar, yakni tertinggal dari waktu salat asar. Fa'asifa, dia merasa bersalah dan menyesal. Bahkan dia menghukum dirinya sendiri sambil kemudian mengatakan pada ayat selanjutnya, Rudduha alayya, bawalah semua kuda-kuda itu kembali kepada aku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda tersebut. Ya, ini dia dalam satu riwayat kuda-kuda tersebut ya dipegang lehernya, yakni disembelih, karena menjadi sebab terlalaikannya dari sholat asar. Tayyib. Bagaimana begitu kuat ya, tegas Nabi Sulaiman alaihissalam dalam perkara sholat, punya penyesalan yang begitu mendalam, sekalipun ini terjadi karena kelupaan, keluputan, nisyan, lupa, murni dari lupa, bukan sengaja. Tapi tetap dengan seperti itu Nabi Sulaiman alaihissalam merasa untuk atau butuh untuk menghukum dirinya sendiri. Kuda-kuda yang membuatnya pesona kemudian disembelih. Ya, sebagaimana ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, salawatullahi wasallamu alaih, pernah juga terlupakan, tersibukkan tatkala perang Khandaq dari salat asar. Walaupun sebenarnya Nabi nanti pun menggabung dengan maghribnya. Jadi maksudnya ini perkara yang sebenarnya masih diberi uzur. Tapi dengan begitu Nabi Sulaiman butuh menghukum dirinya karena ketinggalan satu waktu sholat. Nabi Zakaria alaihi salam dalam surah Ali Imran ayat ke-39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat menyerunya, memanggilnya
sedangkan Zakaria alaihissalam tengah mengerjakan sholat di mihrabnya. Allah, antara Nabi sholat alaihissalatu wassalam, mereka pun sholat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ya pernah juga mengatakan, tatkala Nabi Isa yang masih balita, masih dalam buayan, Allah buat berbicara, dan yang terlafadzkan dari seorang bayi dalam buayan, dalam timangan ibundanya adalah perkara salat. Di antara adalah perkara salat. Qal inni Abdullah. Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Telah diberikan kepadaku Alkitab dan aku dijadikan nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan aku dijadikan diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis-shalah, dan Rabbku mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat. Surah Maryam ayat 30 sampai 31. Kesimpulannya, saudara-saudari kaum muslim kaum muslimat, para nabi seluruhnya mereka mengerjakan salat. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abi Dawud, Tirmidzi dan disahihkan dalam Sahih Al-Jami' oleh beberapa ulama muhaddisin, ulama ahli hadis, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari waktu salat, ya, hadis ini dari Abdullah bin Abbas, atani Jibril indal baiti marrataini. Jibril alaihissalam mendatangiku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Ka'bah 2 kali untuk menerangkan waktu salat. Di akhir daripada hadis ini dikatakan, Jibril berkata, ya Muhammad, al-waktu fima baina hadaini waqtaini. Waktu salat itu adalah antara 2 waktu awal dan 2 waktu akhir yang telah saya contohkan kepadamu. Hada waktul anbiya'i qablak. Hada waktul anbiya'i qablak. Dan ini adalah waktu salat yang saya ajarkan kepada Anda, kepada kamu, adalah waktu salatnya para nabi sebelummu juga. Para nabi semuanya salat, saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Dan kita sudah jelas bagaimana perhatian mereka terhadap salat. Mereka semua bukanlah manusia yang kemudian setelah mendapatkan kemuliaan di hadapan Rabbnya melepaskan diri dari tanggungan, tidak. Tetapi malah mereka menjadikan teladan, menjadi yang terdepan dalam mencontohkan ibadah teragung, syariat terbesar Rabbnya, yaitu pengerjaan salat. Makanya dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menutup, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka-mereka itu semua tadi yang telah kita dengarkan dari kalangan para nabi, dari keturunan Adam, lalu dari keturunan Nuh yang kami bawa di atas perahu, lalu dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Yakub, dari orang-orang yang kami beri tunjuk dan kami pilih menjadi nabi. Mereka semua menjaga salat mereka. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka Ar-Rahman, mereka tersungkur, sujud dan menangis. Gambaran bahwa mereka adalah orang yang suka salat. Mereka orang yang suka mengerjakan, bahkan berulang kali menikmati salat, ibadah salat mereka. Maka kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah jalannya para nabi. Saudara-saudariku, ini adalah sabilul anbiya, jalannya para nabi, yaitu menghidupkan salat, mengerjakan sebaik-baiknya salat dengan sebenar-benarnya. Ingat, dengan sebenar-benarnya, menjaga waktunya, mengerjakan dengan
sebagaimana mestinya. Seandainya di tengah-tengah kita hari ini ada yang mengambil jalan selain jalannya para nabi, yakni dia mengurangi perhatiannya terhadap sholat untuk dirinya dan untuk keturunannya, maka dia telah mengambil jalan selain jalan nabi, mengurangi perhatiannya terhadap sholat untuk dirinya dan untuk keturunannya. Maka perhatikan, cermati firman Allah Subhanahu wa taala jatuh setelah ayat yang kita bacakan tadi, surah Maryam ayat yang ke-59, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ternyata setelah para nabi tadi ada juga golongan-golongan, ternyata ada makhluk-makhluk, sekelompok kaum yang mereka sifatnya adha'us shalah, meremehkan salat, melalaikan salat, bahkan melupakan salat. Adha'us shalah. Lalu apa yang mereka kerjakan? Mereka meninggalkan salat, lalu kemudian mereka memperturuti syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, mereka satu saat nanti akan jatuh kepada kebinasaan, kesesatan, penyimpangan, jauh dari kebenaran. Berarti ketika satu kaum, sekelompok orang, beberapa orang dari umat setelah para nabi ini, kita ini mengurangi perhatian kita terhadap sholat, memilih untuk mengambil jalan selain jalan nabi, yang mereka adalah orang-orang memperhatikan sholat, maka kita harus bersiap diri. Kita akan dijadikan oleh Allah orang yang semakin tersesat mengikuti nafsunya, enggan sholat. Bukan hanya kita, dan ini akan terus berlanjut kepada keturunan kita, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang-orang yang melalaikan sholat. Kalaupun dia mengerjakan, seandainya mereka mengerjakan, kita dan keturunan kita mengerjakan, setelah ada pengurangan perhatian terhadap sholat, mengerjakan di atas semaunya, di atas seenaknya, bukan di atas pengagungan terhadap Rabbnya. Tidak khusyuk, tidak penuh cinta, tidak menikmati, tidak mengagungkan ibadah sholat, tidak tahu bagaimana cara yang benar sholat. Jangan pernah turun kendor dalam perhatian ini. Perhatian yang besar, jalannya para anbiya. Fasawfa yalqawna ghayya. Kalau ini dibiarkan, apa jadinya umat ini? Apa jadinya generasi-generasi yang akan datang? Generasi-generasi muda umat Islam, mereka akan menemukan janji Allah, mereka akan masuk terjerumus dalam lubang ghayya, kesesatan, tidak mengenali kebenaran. Mereka buta daripada sholat, seakan diri mereka dengan sholat ada jurang yang begitu dalam, yang begitu lebar. Mereka tidak bisa menyentuh sholat, padahal mungkin mereka berulang kali melewati masjid, mereka berulang kali melihat orang-orang teman-temannya, kerabatnya mengerjakan sholat, tapi tidak bisa dilihat dengan mata mereka karena hati mereka telah buta terlebih dahulu. Maka perhatikan kita dan keturunan kita terhadap sholat ini, supaya Allah bukakan mata hati kita dan bukakan mata kita untuk bisa melihat setiap kebaikan-kebaikan dalam sholat dan menikmatinya. Kapan ini akan berhenti? Illa man taba. Coba ayat selanjutnya. Kapan gini berhenti? Ya, sebentar lagi adzan. Illa man taba wa amana wa amila. Dibuka surah Maryam. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali bagi mereka, bagi dia, bagi orang yang taubat setelah itu. Putus rantai kerusakan ini. Putus rantai kerusakan ini. Taubat kepada Allah. Kembali yakin imani. Kembali kepada Allah. Yakin percaya kepada Allah. Kerjakan salat. Wa amilus sholihat.
Kita bukan hanya mendapatkan kebenaran, kita terbebaskan daripada penyimpangan. Bukan sekedar itu, Allah katakan dengan jelas terusan ayatnya, faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Mereka yang sudah bertaubat tadi lalu kembali mengerjakan salat, kembali salat, faulaika yadkhulunal jannah, mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, wa la yudlamuna syai'a, mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu yang mereka telah lalai dari salat kemudian kembali kepada Allah mengerjakan salat, Allah tidak akan pernah mengungkitnya lagi. Allah akan maafkan, Allah tidak akan pernah mendolimnya dia. Bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Dan perhatikan, ayat-ayat setelahnya menceritakan gambaran surga. Seakan-akan Anda memang berhak tentang surga. Bahkan Anda berhak untuk digambarkan bagaimana surga semestinya bagi Anda yang taubat dan kembali sholat. Kurang apa lagi? Apakah tidak cukup peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat dalam Al-Qur'annya tentang salat ini? Saudara-saudariku, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita istirahat terlebih dahulu untuk salat Isya berjamaah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah pada sesi kedua ini kita persilakan untuk tanya jawab dan penutup daripada materi untuk kajian malam hari ini, insyaallah. Bila dari apa yang kami sampaikan tadi seputar salat, agungnya perintah salat, ada hal yang masih belum jelas dan butuh ditanyakan, maka kami persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita tengok tadi Ustaz para nabi kan diperintahkan sholat. Ya. Apakah praktek sholat para nabi yang terdahulu dengan sholat Nabi Muhammad itu dengan sholat sekarang sama praktek? Ya. Apakah sama ya tata cara sholat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dengan tata cara sholat umat Muhammad SAW? Baik. Kalau sholatnya iya, dalam arti syariat sholatnya ada, iya, sama ada. Tapi kalau sudah menyoroti tata cara secara persisnya, ya tentu ada sedikit perbedaan. Dalam arti, apakah memang yang pertama takbir, ataukah yang pertama apakah setelah itu baca Al-Fatihah, baca surah, ruku, sujud dan ada duduk di antara dua sujud, terus sujud yang kedua, terus bangkit rakaat pertama. Ini yang sampai seperti itu tentu ada perbedaan karena ini menyangkut pada umum syariat para nabi. Mereka sedikit ada perbedaan dalam masalah hukum-hukumnya, menyangkut adab-adabnya. Cuma kalau secara garis besar ibadah sholat seperti ibadah sholat, maka disyariatkan sama seperti disyariatkannya di umat sebelumnya atau para nabi sebelumnya. Tata cara secara khususnya ini yang perlu digarisbawahi, tidaklah sama semuanya atau persis sama.
Karena setiap syariat para nabi berbeda-beda. Kemudian syariat kita adalah syariat yang melengkapi. Jadi tentunya ada beberapa kekurangan sebelumnya lalu dilengkapi di umat ini. Tapi mungkin di sisi itu ya, untuk wudu pernah juga disampaikan, wudu, sholat ini pun termasuk di antara ibadah-ibadah yang juga ada di umat sebelumnya. Di antara juga puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini di antara ibadah yang juga secara garis besar ada di umat-umat sebelumnya, di para nabi sebelumnya. Tetapi bagaimana tata caranya secara persis sama? Tidak. Karena setiap syariat berbeda antar para nabi. Dan umat kita tentu adalah syariat yang merevisi daripada syariat sebelumnya, karena syariat yang terakhir, syariat penutup daripada syariat Allah seluruhnya sebelumnya. Jadi seperti itu Pak ya. Persisnya tentu ada bedanya. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkenaan dengan sholat, di sini ada ayat yang mengatakan bahwasannya celakalah orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam melaksanakannya. Di sini saya minta penjelasan dari Ustaz mengenai ayat tersebut. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan, apakah hadis ini saya juga kurang pahamkan. Di sini saya menanyakan, di dalam sholat itu dia mendapatkan, ada yang mendapatkan dosa, kemudian ada yang mendapatkan setengah dari amalan sholatnya, dan ada yang mendapatkan amalan secara seutuhnya. Mungkin di sini saya minta penjelasan mengenai mungkin saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita ambil yang sholat dalam ayat disebutkan pelakunya celaka, yang mengerjakan sholat pelakunya celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, yang alladzina, mereka, an sholatihim, dari sholat mereka lalai. Mungkin ini dulu. Adapun untuk hadisnya mungkin nanti bisa di khususnya lafadznya saya kurang terbayang, kurang terbaca, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi. Tetapi kali ini coba kita perhatikan kalimat fawailul lil musallin, ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang dimana sebenarnya ayat ini adalah penutup nanti, materi penutup pada kajian pada malam hari ini, karena kita pun sampai pada ayat itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berarti salat itu adalah silah, hubungan yang teragung, yang termulia, yang paling kokoh, yang paling mengeratkan antara hamba dan Rabb-nya. Sekarang orang yang sholat ini terbagi menjadi dua. Ada orang yang mengerjakan sholat dengan benar, ada yang mengerjakan sholat dengan tidak benar. Adapun untuk dalil bahwa ada orang yang mengerjakan sholat dengan tidak benar, itu adalah sebagaimana dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan ini gimana nih, nyampe nih. Masya Allah. Jadi kalimatnya alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim, ini kalimatnya an, yaitu orang-orang yang dari salat mereka lupa. Ini jelas tercela, tidak terpuji. Bahkan inilah yang menjadikan
sholat bagi seseorang standar atau nilai buruk bagi dia jika dia bersama sholatnya sahun. Sahun ini lupa lalai. Lupa lalai ini ya meliputi dua hal. Yang pertama, mengakhirkan daripada waktunya. Mengakhirkan dengan sengaja daripada waktunya. Jadi sudah keluar waktu atau dia sengaja mengakhirkan sampai mendekati waktu akhir baru dia berangkat sholat. Orang yang seperti ini sahun. Iya, pantangannya apa? Tidur atau tidur-tiduran, ngantuk-ngantukan, malas-malasan, banyak pekerjaan. Sehingga dia kemudian mengakhirkannya, sengaja mengakhirkannya, sampai akhirnya dia terbiasa sholat di akhir waktu. Bahkan pada saatnya nanti dia akan sholat di luar waktu, bahkan nggak sholat. Hati-hati yang seperti ini. Yang kedua, mengerjakan sholat dengan tidak semestinya. Ini tanpa adab. Nih, hati-hati nih. Dia sholat, tapi semaunya, tanpa adab. Apa syaratnya? Tidak diperhatikan. Apa rukunnya? Tidak diperhatikan. Wajibnya, apalagi sunnahnya yang besar-besar jangan diperhatikan. Apalagi sunnah-sunnah sholat nggak diperhatikan sama dia. Sholat semaunya. Yang penting gugurkan kewajiban. Hati-hati, Anda bisa terjerumus kepada yang dicela, bahkan diancam wail, celaka oleh Allah. Bukan oleh seorang dai, bukan seorang teman. Allah ancam wail bagi mereka. Orang-orang yang seperti ini. An sholatihim sahun. Yang masih boleh atau yang masih ma'dzur diberi udzur bukan terpuji, yaitu yang fi sholatihim sahun. Fi ini kita akan jelaskan. Fi sholatihim ya sahun. Ini manusiawi. Ya, fi sholatihim sahun. Ya, ini mereka yang ragu dalam sholatnya, apakah ketambahan ataukah kekurangan, apakah ketambahan rakaat, apakah kurang rakaat. Lalu dia sujud sahwi setelahnya. Ini namanya fi sholatim sahun, tidak tercela. Jadi hati-hati benar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pakai kalimatnya an, menggunakan bahasa Arab yang murni, tidak sembarangan. Sehingga beda antara orang yang an sholatihim sahun dengan fi sholatihim sahun. Kalau fi sholatihim sahun, ini tidak terlepas manusia manapun, sampai pun Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada syariat sujud sahwi. Dari mana berasalnya? Dari pernah terjadi Nabi SAW lupa rakaat, tambah menjadi 5. Nabi SAW sujud sahwi, makanya disyariatkan sujud sahwi. Makanya kalau ini tidak tercela, maka sangat mungkin itu terjadi pada kita manusia biasa di bawah Rasulullah SAW. Adapun yang ini bukan orang yang soleh dalam mengerjakan sholatnya. Ingat, sholat itu amalan soleh. Amalan soleh akan tetap menjadi soleh jika Anda mengerjakannya soleh sebagai orang yang soleh, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan. Ikhlas itu nggak pernah orang mengakhirkannya. Orang ikhlas itu tulus, buktinya jujur, tepat waktu, sesuai tuntunan, ada adab-adabnya. Khusyuknya dijaga, dari syarat rukunnya, terpenting khusyuknya tadi, ruhnya sholat, kemudian wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya dia habiskan, dia benar-benar kerjakan. Ini orang soleh. Tapi kalau dia tidak menggunakan dua ini, yakni dia menggunakan dua ini, yakni mengakhirkan dan mengerjakan dengan tidak semestinya, ini bukan soleh. Sehingga sekalipun amal itu soleh, bukan soleh pekerjaannya,
pengamalnya, pelakunya menjadi amalan yang tidak diterima, bahkan mencelakai. Itu menjadi nilai di hadapan Allah bahwa orangnya buruk. Orang munafik mereka bersedekah. Orang munafik mereka bersedekah, itu amalan soleh. Tapi mereka tidak soleh, sehingga mereka tatkala bersedekah mereka menyebut-nyebut kembali apa yang telah disedekahkan, karena nggak soleh orangnya. Amalnya sedekah soleh, cuma orangnya yang ngerjain nggak soleh. Maka kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah Anda batalkan amal Anda yang soleh ini, shadaqatikum, sedekah, dengan menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, dan mengganggu teman kalian, mengganggu saudara kalian yang menerima zakat, menerima sedekah, menerima pemberian tersebut. Jadi penting kaidah ini. Maka alladzina hum an salatihim sahun ini dikecualikan. Lalu orang yang beruntung dalam salatnya bagaimana? Orang yang baik, salat menjadi nilai baik untuknya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, Allah yang akan langsung menilainya apabila dia salat dengan 3 cara. Disimpulkan dengan 3 cara secara umum segaris besar. 1, mereka adalah walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang di dalam pengerjaan salat khashi'un, menyertakan hati. Menyertakan hati. Khusyuk. Dari hati ini akan mengalir kepada anggota tubuh lainnya kekhusyuan, ketenangan. Hakikatnya bukan anggota badan yang dipura-purakan khusyuk, hati terlebih dahulu khusyuk. 1, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Makanya Allah memuji dalam sifat-sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang beriman. Kenapa mereka beriman itu beruntung? Karena mereka ketika mengerjakan salat khashi'un. Kebalikannya, ini celaka. Yang khashi' kejar sifat orang yang khusyuk dalam salatnya, kejar. Karena kita salat, semua kita salat, kejar ini. Jangan pernah menjadi orang-orang seperti ini, tapi jadilah orang yang khasyik. Yang pertama. Yang kedua, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi terus-menerus mengerjakan salat, tidak pernah meninggalkannya. Bahkan saking terus-menerusnya istiqomah dalam memperhatikan kebaikan salatnya. Bagus salatnya. Terus-menerus dia nggak pernah bosan untuk memperhatikan salat saya berkualitas, salat saya bagus. Karena kadang banyak kita itu kalahnya di bosan. Kalahnya di terus-menerus berulang sehingga menjadi ambar rasanya. Hati-hati itu. Allah mengatakan daimun, enggak berkurang itu. Bagi dia selalu hidup bergairah salat dalam dirinya, bergejolak semangat salat dalam dirinya untuk terus kualitas terbaik. Daimun, senantiasa seperti itu. Mulazamah, menempati dirinya menempatkan dirinya pada keistiqomahan dalam kebaikan salatnya. Allah. Ayat ini jatuh setelah Allah mengatakan sungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarr jazua. Kalau ditimpa kesulitan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Kalau ditimpa kebaikan harta pelit, bakhil, sangat kikir. Kecuali orang yang salat. Bukan sekedar salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka dalam mengerjakan salat mereka daimun, senantiasa menjaga kebaikan salat mereka. Gak bosan, gak ambar, benar-benar selalu bergairah untuk menjaga kebaikan salatnya. Yang kedua. Yang ketiga adalah penutup setiap daripada ayat yang telah kami bacakan. Kalau kita perhatikan alladzina hum fi salatihim khashi'un, penutupnya alladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Satu lagi alladzina hum ala salatihim daimun, penutupnya alladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Sama-sama yuhafidun. Jadi orang yang hafid, menjaga salatnya. Tapi kali ini menarik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
ala salatihim yuhafidun. Ala salatihim yuhafidun. Ini bermakna kalau ala salatihim, luar biasa, bahasa Arab luas sekali Pak ya. An salatihim beda, fi salatihim beda. Kalau ini sekarang ala, Allah Akbar, ala salatihim, nah kalimatnya juga beda di sini, yuhafidun, yuhafidun, ala, ini ala. Maksudnya adalah ketika disebut ala salatihim, perkara-perkara di luar salat mereka menjaganya. Maksud, jadi orang ini sifatnya bukan menjaga salat dari dalam salatnya, tapi menjaga salat dari sampai dengan luar salatnya sebelum kerjakan salat. Dia menjaga wudunya, dia menjaga kan wudu sebelum salat, dia menjaga waktu salat. Dia datang terlebih dahulu sebelum waktu salat datang. Dia jaga benar itu, bukan 1 jam, bukan 1 hari, 1 pekan, menjadi yuhafidun, berlangsung terus menerus dalam hidupnya, menjaga sebelum sholat, kondisi sholat. Sehingga wajarlah orang seperti ini ya akan mendapatkan kekhusyuan, dan akan mendapatkan kemudahan dalam menjaga gairah terus menerus dalam menjaga kebaikan sholatnya. Terbongkar semua 3 hal ini, maka kejar, raih 3 hal ini, karena kita orang yang sholat. Tinggal kita tentukan pilihan kita secara mantap, kuatkan tekad, sisihkan lengan, sungguh-sungguh jadi orang yang sholatnya benar, berkualitas. Sholat sebagai nilai baik di hadapan Allah, bukan nilai buruk. Sholat karena kita soleh dalam sholatnya. Perhatikan itu semua. Jadi itu pertanyaannya. Makanya kami berniat untuk menjadikannya di bagian akhir pertemuan malam hari ini. Semoga kita semua dirahmati. Jazakumullah khairan bagi yang bertanya. Kemudian bagi hadirin sekalian yang telah mendengarkan ceramah ini dengan sesama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.